Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Wahyu Nurdinullah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan kembali membahas tentang manajemen pendidikan, yaitu salah satu materi kita yang akan dibahas pada video kali ini, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Yang pertama, menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sekdinas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Yang kedua, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, SMP, SMA, maupun SMK guna tercapainya tujuan pendidikan. Saran mutu pendidikan ada 3. Yang pertama, input, proses, output. Apa saja sih yang terdapat dalam input? Yang pertama ada kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum, berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dana pendukung yang cukup. Yang kedua yaitu proses, yang terdapat apa saja dalam proses. Yang pertama KBM, metode dan pengujiannya efektif. Yang kedua organisasi manajemen administrasi yang baik. Yang ketiga hubungan, yang ketiga hubungan masyarakat industri yang erat. Yang keempat kegiatan ekstrakurikuler aktif dan semarak. Yang kelima pengadilan mutu efektif. Yang kemudian output yang ketiga ada nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi yang dicapai atas standar, ketiga tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, kepercayaan masyarakat yang tinggi. Lanjut, karakteristik menjadi sekolah bermutu. Apa aja sih? Yang pertama, standar isi. Memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan wisata mandala, melakukan pengembangan kurikulum sekolah dalam kurung KTSP termasuk silabus. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan bimbingan konseling. Yang ketiga, menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi strategi yang PSG. Yang keempat, menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. Yang kedua, standar proses. Yang pertama, memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan wisata mandala. Yang kedua, melakukan pengembangan kurikulum sekolah dalam kurung KTSP termasuk silabus. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan konseling, menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan strategi, kemudian menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. Sepertinya mirip ya. Oke, lanjut. Karakteristik menjadi sekolah bermutu. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Apa saja sih isinya? Menyusun dan menetapkan KKM, menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memahami standar. Yang ketiga, mengembangkan capaian hidup, mengembangkan kemampuan berkreasi, berkarya, kemampuan menggali informasi, dan mengembangkan sikap santun, etika, estetika, disiplin, sportif, dan percaya diri. Kemudian, standar pendidikan tenaga pendidikan. Memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan. Memenuhi kualifikasi akademik, memenuhi kualifikasi khusus kepribadian, memenuhi kualifikasi kompetensi bidang tugasnya, kemudian memiliki kemampuan wirausaha. Karakteristik menjadi sekolah bermutu terdapat 2 juga, standar prasarana dan prasarana. Sekolah memiliki luas lahan minimal 3.500 untuk pembangunan 1 lantai, memiliki ruang pembelajaran umum RPU, ruang pembelajaran umum khusus RPK, ruang penunjang RP, yang berbasis ruang bersinis center dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup. Kemudian memiliki sanitasi air yang bersih yang cukup, saluran air hujan dan air limbah, dan tempat-tempat sampah. Kemudian standar pengelolaan. Dalam pengelolaan memiliki visi dan misi, memiliki program kerja panjang, menengah, dan program kerja tahunan, memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja. Kemudian menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang kondusif.
Baiklah, yang terakhir yaitu karakteristik menjadi sekolah bermutu yang terdapat juga menjadi dua, yaitu standar biayaan dan standar penilaian pendidikan. Yang pertama, standar pembiayaan. Sekolah memiliki investasi lahan dan gedung, investasi lainnya, serta biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah. Yang kemudian memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah. Yang tiga, pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, dan equitable. Yang kemudian buku catatan pengelolaan lengkap serta pelaporan pertanggungjawaban. Yang kemudian standar penilaian pendidikan. Sekolah melaksanakan penilaian hasil belajar dengan pelaksanaan tes ulangan, ujian sesuai SOP. Yang kemudian alat dan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Yang kemudian melaksanakan penilaian apeksi, melaksanakan program remedial, pelaksanaan uji kompetensi dengan melibatkan unsur DU, DIG, dan sekolah menerapkan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin video ini kalau bisa cukup membantu. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye. Thank you.